Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita semua masih dalam suasana yang sukacita. Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Ayo kita semua memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Bapa ku datang padamu. Syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. kita nyanyi lagi lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati supaya lancar, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, siapa yang di antara kita percaya kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik? Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Tuhan Yesus baik. Ayo kita sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Anak-anak, saat ini sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu lagi yang bercerita tentang bahwa Tuhan sangat baik buat kehidupan kita. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, Ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, Ku cinta Kau. Anak-anak, mari kita sama-sama berdoa buat pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah bisa memuji nama Tuhan. Kami merasa Tuhan begitu baik buat kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Lalu yang akan memberitakan firman supaya kami bisa mendengar dan bisa mengerti tentang firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan Laus Altur bawa yaitu siap bersedia untuk memaafkan. Adik-adik, apakah ada di antara adik-adik yang pernah bermusuhan? Wah, pasti ada ya, dan pastinya ada yang juga tidak. Lalu Lausa bertanya, kenapa bisa bermusuhan? Atau mungkin karena dia mengganggu saya, atau mungkin dia nakal kepada saya. Apakah kemudian adik-adik mau saling memaafkan? Itu pertanyaan pentingnya. Nah, hari ini kita belajar dari sebuah cerita Alkitab untuk dapat memaafkan orang lain yang tentunya bersalah kepada kita. Dan Tuhan Yesus mau mengajarkannya melalui cerita. Ada seorang bapa yang hidup kaya raya, rumahnya besar, tanahnya luas, lumbungnya penuh dengan gandum, dan ternaknya sangat banyak. Ia mempunyai 2 orang anak yang sangat dikasihinya. Anak yang sulung yaitu penurut dan suka bekerja dengan rajin. Sedangkan si bungsu, anaknya suka berkumpul dengan teman-temannya dan berfoya-foya atau bermain-main. Pada suatu hari, si bungsu menemui bapaknya. "Bapak, aku tahu engkau sangat kaya. Bukankah suatu hari nanti aku akan mendapat bagian warisan dari Bapak?" Nah, adik-adik, sebelum itu warisan adalah harta benda yang diberikan kepada anaknya ketika orang tuanya sudah meninggal atau sudah tiada lagi. Mendengar pernyataan anaknya itu, bapaknya itu terkejut. "Mengapa engkau menanyakan warisan?" Lalu si bungsu berkata, "Berikanlah kepadaku harta yang menjadi bagianku. Dan Bapak tidak perlu tahu kenapa aku menanyakan harta warisan itu." Wajah bapak itu sangat sedih ketika mendengar anak bungsunya meminta bagian warisan yang seharusnya dibagikan kelak kalau dia sudah tiada. Namun karena si bungsu memaksa untuk memintanya sekarang, akhirnya bapak pun memberikan bagian warisan itu kepadanya. "Nak, inilah bagianmu," katanya. Bapak itu memberikan sekantung uang dan berbagai perhiasan kepada anak bungsunya. Warisan juga diberikan kepada anak sulungnya, dan begitu juga kepada anak bungsunya. Si bungsu pun langsung menerima pemberian bapaknya yang sangat banyak itu dengan senang hati, sebab keinginannya dikabulkan. Saat perpisahan pun tiba, si bungsu meninggalkan rumah bapaknya. Tentu bapaknya sangat sedih, sebab ia khawatir akan kehidupan anaknya si bungsu. Namun berbeda adik-adik dengan perasaan si bungsu, bahwa dia memiliki perasaan yang senang, berbeda dengan bapaknya. Si bungsu pun meninggalkan rumah dengan perasaan yang sangat gembira bahwa dia membawa uang yang banyak dan perhiasan yang banyak. Dan si bungsu pun hanya memikirkan kesenangannya sendiri dan hanya bermain dan berfoya-foya dengan teman-temannya. Si bungsu pun menikmati harta itu dengan berpesta pora, dengan menggunakannya, dengan menghambur-hamburkan, dan itu pun tidak mempunyai manfaat untuk dirinya sendiri, sampai hartanya habis adik-adik. Tidak ada lagi uang yang tersisa pada si anak yang si bungsu. Sampai tiba pada waktunya ia kelaparan. Sampai-sampai ia mengambil makanan babi yang dijaganya. Namun saking parahnya, majikan yang memiliki hewan tersebut, babi tersebut, tidak membolehkan dia memakan makanan yang ada di situ. Lalu terbayanglah dalam ingatan si bungsu, Bapa yang mengasihinya. Ada pergumulan dalam hati si bungsu. Apakah Bapakku akan menerimaku kalau aku pulang ya? Inilah perasaan si bungsu. Lalu ketika si bungsu merenungkan hal demikian,
si bungsu pun bertekad dengan bulat. Ia akan kembali kepada Bapa, walaupun hanya menjadi salah seorang pembantu yang bekerja di rumah bapaknya nanti. Sebab ia berpikir bahwa sekarang itu jauh lebih baik daripada pernah yang dialaminya. Lalu pulanglah si anak bungsu ke rumah bapaknya. Dari kejauhan, si bungsu melihat bahwa ada sesosok laki-laki yang sedang menunggunya. Dia sempat melihat dan bertanya, siapakah itu? Dan ternyata itu adalah bapaknya yang sedang menunggu dia dari kejauhan. Ternyata adik-adik, bapaknya sedang menunggu si bungsu pulang ke rumah. Ketika si bungsu makin dekat, bapak itu pun berusaha berjalan dengan cepat untuk menyambut anaknya. Bapaknya sangat gembira melihat anaknya yang sulung, anak yang bungsu hilang. Si bungsu kembali. Bapak itu menyambut dengan tulus dan memaafkan kesalahan anaknya. Lalu bapak itu memeluk anaknya si bungsu dengan segala cinta kasih. Si bungsu pun sangat terharu dan menyesal dengan kesalahannya. Bapaknya menyuruh pelayan-pelayan, ayo pelayan-pelayan, sediakan baju yang terbaik buat anakku si bungsu. Berikan mereka cincin yang indah, sepatu yang bagus, dan makanan-makanan yang terbaik bagi anaknya si bungsu. Bapaknya juga mengadakan pesta yang meriah untuk menyambut kepulangan anaknya. Bapaknya sangat gembira dan sudah melupakan kesalahan anaknya yang bungsu. Nah, adik-adik, seperti Bapa tadi, demikian juga kasih Allah kepada manusia berdosa. Allah begitu murah hati dengan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ia mau menerima kita yang bertobat dan juga yang menyesali dosa-dosa kita. Tuhan pun ingin agar adik-adik mau mengampuni orang yang berbuat salah kepada adik-adik. Bila ada seorang teman yang nakal, yang suka mengganggu, suka jahil, adik-adik juga harus belajar untuk memaafkannya. Tuhan sayang kepada anak-anak yang mau memaafkan sesamanya. Demikian firman Tuhan hari ini ya adik-adik, kiranya kita belajar untuk memaafkan teman-teman kita yang berbuat salah kepada kita. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kesalahan kita orang berdosa. Adik-adik, hari ini ayat hafalannya terambil dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Mari kita bacanya bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kiranya firman Tuhan ini terus mengajarkan kita ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Anak-anak Tuhan sudah memuji, sudah menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kami menyelesaikan ibadah kami. Kiranya anak-anak Tuhan belajar terus untuk mau memaafkan dan bersabar. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memaafkan kami yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai bertemu di lain waktu. Dadah. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah mau menjadi sahabat buat kita. Oleh karena itu, ayo kita nyatakan kalau kita juga mencintai Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu, Ku Mau Cinta Yesus Selama-lamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, kita sekarang diberikan kesempatan pagi ini untuk bisa memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita karena kebaikan Tuhan. Anak-anak bisa memberikan persembahan lewat transfer melalui rekening GKI Sion, atau bisa juga dimasukkan ke dalam amplop dan dititipkan kepada lause-lause sekolah minggu. Mari kita belajar memberi dengan sukacita. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita harus berpisah. Tetapi kita harus tetap semangat dan selalu memuji nama Tuhan. Tapi sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah berkati kami beribadah Tuhan. Sekarang kami mau berpisah. Tuhan berkati supaya aman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, tiba saatnya kita harus berpisah. Kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Saya Lause Felix, Glowy, dan Shanley. Kita undur diri. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. God bless you. Bye-bye.